malam yang panjang, malam yang asyik untuk ketawa. Tahu nggak Sobat Malming, kalau saya malam ini tuh sangat-sangat bahagia. Wah, muncul-muncul langsung bahagia. Vibe-nya sungguh positif sekali. Bahagia kenapa ya, Bu? Iya Bu, jadi saya bahagia dan saya yakin juga ini Sobat Malming pasti ikutan bahagia kalau tahu penyebabnya. Cus Bu, coba kasih tahu kami semua. Jadi ya Sobat Malming, saya tuh bahagia karena barusan resmi menjadi onti. Biasanya bule onti. Jadi teman-teman, Mas Thomas sekarang sudah resmi menjadi seorang bapak. Mas Thomas, ini besok ada kembang-kembangnya ya Mas, tolong. Kembang api. Oh iya ya, selamat ya Mas Thomas sudah menjadi bapak. Selamat begadang cantik bersama Mbak Ella. Welcome to the world Gia. Nah, tapi Mas Thomas belum bisa ikutan ya Bu ya. Padahal saya tuh pengen tahu kepanjangannya Gia gitu. Nama anaknya Mas Thomas tuh Gia teman-teman. Apakah kepanjangannya adalah bahagia? seperti suasana hati saya saat ini gitu. Oh, lambok ditanyain Bu, ya kan? Tapi Mas Thomas lagi ganti popok, Ding. Oh, ya? Popoknya Gia loh, bukan popoknya dia. Oke, tapi Bu, sekarang kita juga bahagia yang lain karena kedatangan tamu yang ngedapi-dapi karya-karyanya ini. Tuh, Bu harus kenal lebih jauh ini. Yang malam ini akan ngobrol asik tentang buku dan Papua. Wih, keren banget kan Bu? Kalau gitu, mari kita langsung sapa ya. Halo Pak Damai, selamat malam. Halo Bu Yosefa, Bu Uke, dan Sobat Malming. Selamat malam. Betul. Apa kabar ini Pak? Lama nggak ketemu kok muncul-muncul gondes loh Pak. Gondrong besok. Ini iklimnya ini membuat rambut cepat panjang. Saya gaya rambut sesuai iklim. Agar bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa untuk publikasi buku, untuk mengarang lagu itu butuh gondrong gitu loh. Iya betul Bu, ini betul. Jadi idenya tuh tidak menguap dulu, tertahan rambut Bu, biasanya. Luar biasa ini. Perlu ditiru ini. Aduh. Salam kenal ya Pak Damai, saya Uke Pak dari UMY. Salam kenal Bu Uke, saya Damai, panggilan saya emang sangat sangat bikin damai Pak. Iya betul. Lah ini barusan saya baru mau tanya loh sama Bu Uke, gimana Bu? Kalau tadi anak Mas Thomas kan bikin Bu Uke bahagia ya. Apakah Pak Damai bikin Bu Uke damai juga? Iya loh, saya rasanya maces gitu loh. Ternyata namanya Pak Damai. Pak Damai. Ini malah cocokologi. Pak Damai, terima kasih Pak untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk ngobrol bareng dengan Sobat Malming. Dan sebelum kita mulai ngobrolnya, mungkin Pak Damai bisa memperkenalkan diri lebih jauh Pak. Silakan, baik, terima kasih Bu Uke, Bu Yosefa, saya sudah diajak ke acara ini menyapa sobat-sobat Malming. Ya, perkenalkan nama saya Apri Damai. Kalau dari logat saya ini mungkin sobat-sobat Malming sudah tahu saya dari mana itu ya. Medok gitu ya. Betul, ini sudah nampak gitu ya. Medok mau saya buat agak Jakarta, Jaksel itu juga tidak bisa Ibu. Sudah seperti ini adanya. Tidak perlu mengubah Pak Damai, cukup menambahkan nama saya literally Apri Damai gitu. Which is gitu ya. Which is Jakarta. Iya. Tapi medok itu. Nama saya Apri Damai Sagita Krisandi, panggilannya Damai begitu. Memang ya tidak tahulah ya, mungkin orang tua saya itu cinta kedamaian, tidak boleh tawuran gitu. Jadi namanya Damai begitu. Supaya mudah diingat, tapi ya
membawa kesejukan. Waduh. Saya dari Jogja, saya kebetulan mengajar di Sanata Dharma sama dengan Bu Yusefa dan Pak Thomas. Lalu prodinya PGSD, Pendidikan Guru SD, yang selalu awet muda karena berbicara tentang anak-anak, lalu dunianya juga dunia anak-anak penuh kegembiraan begitu. Saya alumni De Brito. Pasti kalau anak De Brito itu biasanya memperkenalkan diri, yang dibanggakan SMA-nya dulu baru kuliahnya. Saya alumni De Brito. Itu sudah menjadi identitas kami itu ya, narsis. Lalu saya juga S1 di Gajah Mada, Sastra Indonesia. Lalu S2 di UNJ Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Dulu sempat mengajar di SD di Jakarta, nama SD-nya itu IPK, SD Sekolah Kristen begitu, IPK. Lalu setelah itu sempat mengajar di Trisakti dulu, baru pindah ke kota kelahiran saya di Jogja, di Sanata Dharma. Saya tidak tahan dengan ibu kota, terlalu macet, berisik. Mungkin seorang kampung ke kota gitu, gimana gitu Bu. Tidak cocok sepertinya. Jadi memilih tinggal di desa. Rumah saya di Sedayu, masih banyak sawah, masih sejuk begitu ya. Masih bau-bau kotoran kambing, kotoran sapi begitu. Membuat hati damai. Rumus baru. Saya ingin hati damai. Perlu dicoba itu Bu. Betul Bu, berangkat dari damai, pulang ke damai lagi. Benar. Luar biasa. Lalu itu saja. Ini Pak, keluarga. Oh ya, saya mempunyai istri satu, anak satu, lalu anak saya berusia 5 tahun, istri bekerja di bidang kesehatan. Gitu. Jadi saya bukan suami merdeka gitu. Biasanya kalau yang punya istri kesehatan itu pasti diatur-atur dari makannya, dari apanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu kita tos dengan bapak-bapak yang seperti itu. Punya klub bapak-bapak tertindas. Bapak-bapak, you are not alone. Oh, oke. Wah, seru sekali ya, seru sekali. Nah, itu tadi kan orang tuanya berharap kalau dikasih nama damai itu supaya nggak tawuran gitu. Realitanya gimana, Pak? Saya pernah ikut sekali, tetapi karena nama saya itu, saya diminta oleh teman-teman jaga motor, Bu. Jadi yang lain itu fighting, nah saya jaga motor. Saya sadar diri, saya nggak bisa berkelahi. Dan takut jadi kalau menyombongkan diri, saya tuh dulu pernah tawuran loh. Oh ya, jaga motor. Jaga motor. Ini pasti anak-anak De Brito ya. Saya tuh ini juga loh kagum loh dengan anak-anak Brito itu kayak solid sekali ya Pak Damai. Nyesel saya dulu tuh kok kenapa nggak masuk De Brito di De Brito. Kan Mas gondrong loh Bu. Mas gondrong, udah modal kan Bu. Gondrong loh, sayang sekali nggak masuk dia. Ya kita udah ini ya Bu, tapi nggak diterima ya. Iya betul tapi, Bu. Saya tetap bangga punya teman-teman dari De Brito seperti Pak Damai ini ya. Oke. Terima kasih perkenalannya ya Pak Damai ya. Nah, ya, kita serius sedikit nih sekarang. Nah, topik kali ini kan buku dan Papua. Karena kemarin seru sekali membaca sharing Pak Damai tentang pengadaan buku untuk literasi dan numerasi di Papua ya. Nah, kalau boleh tahu dan di-share proses pengadaan buku ini awalnya dari mana Pak Damai? Kalau tidak salah,
dari cerita Pak Damai kemarin kan dari hibah ya. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu untuk pengenalannya. Oke, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya tadi itu saya mention De Brito itu sebetulnya asal muasalnya dari sana. Jadi tapi juga tidak juga. Jadi ada beberapa lingkungan saya itu kebetulan di Sanata Dharma kami itu punya mahasiswa yang berasal dari Papua. Lalu juga rektor dan juga teman-teman kami itu punya perhatian lebih pada teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di Papua. Lalu saya itu punya teman dekat saya itu namanya Zakaria Primadita, teman De Brito dulu, kakak angkatan saya sebetulnya. Tapi saya memanggilnya Mas Adit. Nah, beliau itu suami istri, sudah menikah. Istrinya itu kuliahnya di Swiss kalau saya tidak salah, dan Mas Adit itu juga di luar negeri, saya agak lupa begitu. Tetapi yang luar biasa, mereka berdua ini setelah menikah mereka mengabdikan diri menjadi guru di Papua, tetapi tidak di kota. Mereka ke Yaukimo pertamanya, di pegunungan Yaukimo, lalu merintis sebuah sekolahnya sudah terbentuk baik, dan mereka meninggalkan sekolah itu, pergi ke pedalaman lagi yang namanya Kosarek. Perjalanan ke Kosarek itu 40 hari jalan kaki. Dan itu dilakukan oleh dua suami istri itu, membawa ransel seperti orang camping itu, lalu berjalan 40 hari, sembari dia itu mendata sekolah-sekolah, di sini ada sekolah, gurunya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Dan mengejutkan juga data yang dia dapat, ternyata jarang sekali yang ada gurunya, dan seterusnya lah. Ini ceritanya sebetulnya agak sensitif sebetulnya, tapi sampailah dia di pegunungan Yaukimo itu kosong, dia menghubungi kepala suku dan dibantu oleh gereja, akhirnya membuat sebuah pondok dan akhirnya merintis sekolah di sana, sekolah rintisan begitu. Nah, saya sering sharing dengan Mas Adit itu, dan Adit itu sering ke Jogja kemana-mana untuk belajar metode-metode sederhana yang bisa diterapkan di Papua, seperti Montessori. Lalu dia juga belajar membuat alat peraga sendiri dengan kayu. Jadi dia belajar pertukangan untuk bertahan hidup di sana. Nah, saya bertanya tentang buku yang dia gunakan di sana. Nah, bukunya itu berjudul BPKP, buku paket kontekstual Papua. Jadi saya tahu buku ini sebenarnya sudah jauh sebelum hibah ini dilakukan. Jadi saya sudah diberitahu bahwa buku ini ditulis untuk khusus anak-anak Papua menggunakan pengantar bahasa Papua, bahasa Indonesia, tapi menggunakan struktur Papua, karena mungkin berbeda kalau teman-teman yang sering berinteraksi dengan teman-teman Papua itu cara berbicaranya berbeda. Saya punya pensil, dan seterusnya. Ada imbuhan-imbuhan itu hilang. Jadi hanya kata dasar sebagai kata kerja dan seterusnya itu. Lalu buku itu powerful menurut Mas Adit. Jadi Mas Adit itu sudah punya pengalaman, dan juga guru-guru dan teman relawan yang ada di sana itu menggunakan buku itu. Anak-anak yang biasanya bisa membaca kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, karena menggunakan buku yang kontekstual itu, kelas 1, kelas 2 sudah bisa membaca. Dan bahan ajarnya hanya menggunakan buku paket kontekstual Papua itu. Nah, tibalah saatnya di tahun 2019, saya diminta oleh Pak Rektor Sanata Dharma untuk menyusun proposal namanya program organisasi penggerak dari Kemdikbud. Nah, waktu itu saya ditunjuk bersama Pak Andi Rudito, itu dosen Sanata Dharma juga. Pak Andi Rudito sebagai koordinator untuk numerasi, saya koordinator untuk literasi. Lalu akhirnya kami merancang proposal itu bersama dengan teman-teman Pak Rohandi sebagai ketuanya, Wakil Rektor 1, dan juga teman-teman yang lain, akhirnya menyusun proposal itu. Nah, puji Tuhan itu di tahun 2019 proposal kami diumumkan lolos dengan nominal yang paling tinggi begitu. Sampai per tahun itu kami dapat sekitar 20 M begitu Bu Yusefa. Tapi karena pandemi dan seterusnya itu memang agak problematik waktu itu. Ketika menyusun program organisasi penggerak itu, cerita Mas Adit, lalu
pengalaman-pengalaman kita berinteraksi dengan mahasiswa Papua, lalu juga beberapa teman itu pernah penelitian ke Papua, itu kami kumpulkan dan kami susunlah program. Salah satu programnya itu adalah pengadaan buku itu. Kebetulan saya sendiri yang konsen ke pengadaan buku paket kontekstual Papua itu, GPKP kami sebutnya itu. Nah, karena pandemi di tahun 2020 itu kan titik kulminasinya ya di sana itu, akhirnya tertunda macam-macam, akhirnya kami baru bisa menggarap secara serius itu di tahun 2021, itu pun di akhir tahun sekitar bulan Oktober lah itu ya, sekitar itu. Kami berangkat ke Papua, kami survei kebutuhan dulu, ke MAPI, kebetulan kami targetnya itu di 2 kabupaten, di MAPI dan di Asmat. Kenapa di MAPI? Karena sudah ada kerjasama awal mahasiswa dari MAPI itu dikirimkan ke Sanata Dharma, kami dekat dengan dinasnya dan juga daerahnya itu relatif masih tertinggal dibanding daerah yang lain karena itu kabupaten baru, jadi ada pengembangan kabupaten baru, lalu ada kabupaten baru yang bernama MAPI itu masih proses mencari bentuk begitu. Nah, kebetulan Bapak Ibu guru yang ada di sana itu kami memiliki profilnya berdasarkan cerita dari mahasiswa kami dan seterusnya. Akhirnya kami memutuskan untuk memberi intervensi ke sana. Lalu sampailah pada pengadaan buku BPKP itu. Jadi alasannya itu alasan kami sudah menggali banyak cerita dan kebetulan waktu itu Romo Hartono itu Romo di tempat kami itu berusaha mencari kontak siapa toh ini yang bertanggung jawab atau memiliki license dari buku BPKP ini. Akhirnya kami mencari bersama Romo Hartono, ketemulah satu teman dari Belanda bernama Martijn van Driel. Nah, kami berkorespondensi dengan Martijn, lalu Martijn itu seperti kami awalnya takut karena takut tidak diizinkan, tapi ketika kami menyampaikan ke program kami dan kami sungguh-sungguh tidak mengambil apapun dari situ karena ini murni misi begitu, murni kami ingin membantu. Martijn itu seperti mendapat berita yang menggembirakan sekali. Jadi saya juga kaget. Awalnya saya tidak berekspektasi demikian, tapi ketika melihat Martijn begitu antusias, bahkan saya tidak lagi yang menghubungi Martijn, tapi Martijn yang terus menghubungi saya untuk kegiatan itu. Lalu akhirnya kami berkorespondensi dan kami diberi izin oleh Martijn untuk menerbitkan buku itu. Kami seperti mendapat lisensi begitu untuk menerbitkan buku BPKP itu. Nah, akhirnya dicetak dan malah Martijn itu rencananya di tahun 2022 ini akan ke Indonesia dan melatih mahasiswa dan dosen Sanata Dharma untuk memberi pelatihan tentang BPKP secara lebih detail gitu kepada teman-teman Papua. Mungkin itu dulu Bu, pengantarnya. Sudah ceritanya masih sangat banyak Bu. Mungkin seperti itu. Ya, tapi ini keren sekali ya Pak ya. Awalnya dari dari 2 orang yang relationship goal banget. Bu, kayak ini nggak sih, kita tuh mendengarkan Pak Damai telling story gitu nggak sih, dari sebuah buku, entah itu novel kan kayak relationship goal, terus mereka berjalan 40 hari mencari kitab. Itu kayak ceritanya tuh kayak bagi saya yang mendengarkan tuh kayak nggak real gitu loh, tapi ternyata kayak real gitu, keren. Iya, dan alhamdulillah terus bisa disambut dengan sangat baik dari yang membuat gitu Pak bukunya. Oh iya. Nih kami ingin tahu lebih lanjut tentang buku yang dipakai untuk teman-teman yang ada di Papua. Ini kok cocok itu kenapa gitu Pak? Apa yang ada di dalam buku ini? Tadi Pak Damai sudah sempat menyebutkan sedikit ya, ada beberapa yang disesuaikan gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih lanjut.
di buku ini ada apanya sehingga dia itu cocok untuk teman-teman yang ada di Papua gitu. Dan mungkin bisa juga di-share seberapa banyak, ya maksudnya ya seberapa banyak yang kemudian dibagikan ke teman-teman di Papua. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya kalau kami di Sanata Dharma itu beberapa teman itu pernah melakukan penelitian pemetaan pendidikan di MAPI Papua. Ada Bu Eni Winarti dan seterusnya itu pergi ke sana, lalu kami itu membaca hasil laporan penelitian itu bersama teman-teman tim POP itu, lalu kami di sana menemukan banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan literasi ya dalam tanda kutip rendah anak-anak di sana itu. Memang di sana dideskripsikan rata-rata anak bisa membaca itu di kelas 5 dan 6 SD. Jadi anak ujian nasional itu membacanya terbata-bata masih mengijaz seperti anak kelas 1 SD itu terjadi di sana. Dan itu tuh gayut dengan cerita Mas Adit yang ada di Yaukimo sana. Lalu faktor yang lain yang diungkapkan Mas Adit ini memang agak seru ini. Jadi anak-anak di Papua itu dia tuh ternyata menelusuri sejarah kenapa kok bahasa Indonesianya strukturnya seperti itu, karena memang dulu misionaris dari Belanda datang ke Papua itu ternyata selain menyebarkan agama itu juga juga mengajarkan bahasa, dan bahasa yang dimiliki oleh para misionaris ini kan bahasa Indonesia versi Belanda begitu. Jadi bahasa Indonesianya itu strukturnya terbalik-balik. Dan itu yang diajarkan kepada orang-orang di Papua, akhirnya sampailah terbentuk bahasa Papua yang seperti sekarang kita dengar itu. Nah, itu satu versi ya. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi versinya Mas Adit itu mengatakan seperti itu. Nah, dari tesis itu, ceritanya Mas Adit itu ternyata anak Papua itu mengalami kebingungan ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baku seperti saya sekarang ini. Jadi menggunakan imbuhan dengan struktur yang menurut kita itu sistematis, menurut saya itu sudah proper gitu, ternyata anak Papua itu bingung gitu. Wah, ini ngomong apa? Itu ternyata sudah digali oleh Mas Adit itu, dan ternyata selain bahasa, konteks-konteks buku yang selama ini dibaca oleh anak-anak Papua itu tidak relate gitu. Misalnya di dalam satu buku menceritakan museum. Nah, museum itu mereka gambaran apa ya? Imajinasinya itu nggak sampai membayangkan museum itu. Yang ada hanya hutan. Museum fungsinya untuk apa? Isinya apa? Kenapa harus ada museum? Tidak terbayangkan oleh anak Papua. Berlibur tamasya ke museum, apa itu? Tidak ada di dalam benak. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, itu banyak sekali yang Mas Adi itu menyebutnya Jawa sentris lah ya, masih buku-buku yang ada di Papua dengan kurikulum K13, buku cerita dan buku apapun yang sampai ke sana itu menggunakan konteks-konteks yang ada di Jawa. Nah, itu mungkin itu juga yang mendasari Martijn, karena Martijn itu sebelum dia ke Belanda, pulang ke Belanda, dia tuh tinggal di di Wamena. Dia tinggal di Wamena itu sekitar 15 tahun. Jadi dia, kalau orang Indonesia datang ke sana mungkin malah tidak sepeka orang asing ketika datang ke sana, karena kalau orang asing itu justru dia mencatat satu demi satu ejaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia menemukan ada gap ini antara bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh teman-teman Papua. Lalu dia menginisiasi itu di bawah Yayasan Kristen Wamena, menginisiasi buku itu bersama dosen-dosen dari Universitas Kristen Wamena di sana, STKIP Kristen Wamena. Lalu dibuat tim oleh Martijn, mendapatkan bantuan dari salah satu dari Amerika sebetulnya ininya, foundationnya itu saya agak lupa namanya. Lalu akhirnya dibuatlah buku itu, hanya 3 jenjang sebetulnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi sangat lengkap dari buku guru, buku siswa,
buku tes, buku nyanyian untuk ice breaking dan lain sebagainya itu 3 jenjang. Lalu di situ kan saya juga bertanya kenapa tidak dilanjutkan ke 4, 5, 6. Nah ternyata Martin ini punya misi 3 buku ini sebagai pengantar. Jadi ini dia tidak mengharapkan buku ini menjadi sumber acuan, tapi buku ini sebagai sarana adaptasi ke kurikulum nasional. Karena mau tidak mau, kalau anak Papua ingin survive, ya dia harus mengikuti sistem yang ada. Dia tidak bisa hidup dengan sistemnya sendiri gitu. Jadi dia mengatakan ini kayaknya harus cuma dijadikan adaptasi saja, jangan diteruskan. Karena nanti kalau kita membaca buku itu memang secara halus di kelas 1 tidak ada imbuhan sama sekali untuk kata kerja misalnya. Lalu di kelas 2 itu mulai ada imbuhan begitu. Nanti dan seterusnya itu jadi ada tahapan sampai di kelas 3 akhir itu bahasa Indonesianya itu sudah struktur yang bahasa Indonesia biasa gitu, yang baku begitu. Nah itu memang disetting oleh Martin itu. Tetapi konteksnya itu ceritanya cerita anak-anak Papua. Misalnya tentang tambang, tentang burung. Kalau berbicara listrik itu ya tentang aki itu. Kalau untuk anak Jawa itu aki itu kan untuk motor, mobil tidak familiar. Tapi anak di Papua itu aki itu sehari-hari. Orang tua itu tolong kamu nyalakan TV gitu, yang dinyalakan akinya dulu atau akinya disambungkan dulu baru TV-nya dinyalakan atau listrik. Jadi hal-hal yang kita tidak peka itu tuh oleh Martin dicatat hal-hal detail itu lalu dituangkan dalam buku itu. Misalnya ada perintah untuk menebalkan garis, kasih tebal garis itu. Jadi perintahnya itu menggunakan struktur Papua dan seterusnya. Nah ini membantu sekali untuk Bapak Ibu guru yang ada di sana, siapapun gurunya sebetulnya ketika menggunakan buku ini relatif terbantu karena anak-anak itu tidak ada gap gitu untuk memahami buku ini. Langsung masuk, jadi antara bahasa sehari-hari dan bahasa yang ada di sana itu langsung masuk. Kalau di K13 itu kan di kelas 1 SD, di kompetensi dasar bahasa Indonesia itu, di sana ada beberapa kompetensi dasar yang mengatakan, menceritakan, misalnya ini ya, siswa bisa menceritakan tentang dirinya menggunakan bahasa Indonesia dengan dibantu bahasa daerah atau bahasa ibu tertang gitu. Tapi ini berarti kan ini sebetulnya diamini juga oleh kementerian bahwa bahasa ibu itu membantu pemahaman informasi yang ada di konteks itu, buku itu ya. Nah maka kalau yang di Papua konteksnya sungguh-sungguh harus sesuai itu. Jadi buku itu namanya buku paket kontekstual Papua, BPKP, ada 3 seri begitu. BPKP ini tidak boleh diperjualbelikan. Sayangnya BPKP ini tidak viral, gitu. Tidak di Papua sendiri itu tidak banyak yang tahu gitu tentang BPKP itu. Lalu akhirnya ketika kami menawarkan ke Martin ingin mencetak dalam jumlah yang besar, dia sangat bergembira sekali. Di tahun 2021 kami mencetak sekitar 12.500 buku BPKP. Jadi memang jumlahnya sangat besar. Kalau itu kemarin itu kan di dalam kardus-kardus itu banyaknya itu mungkin serumah saya ini itu isinya buku semua BPKP itu baru kelas 1. Jadi di tahun 2022 ini rencananya kami akan mencetak lagi untuk kelas 2 dan kelas 3. Saat ini pengiriman baru dilakukan di bulan Desember yang lalu. Beberapa distrik itu memang saya pantau itu kalau yang distriknya itu memiliki kantor cabang, kantor pos itu sudah sampai di sana. Tapi beberapa distrik yang menggunakan perahu itu masih tertunda. Jadi nanti gurunya yang datang ke sana untuk mengambil begitu untuk beberapa paket buku itu. Karena paketnya juga banyak. Satu sekolah itu mendapat 5 dus besar itu paket buku BPKP untuk kelas 1 itu. Seperti itu Bu Uga dan Bu Yusefa. Wah ini luar biasa sekali ya Pak ya. Saya sampai speechless gitu untuk pengadaan bukunya, dan kalau saya nangkepnya bagaimana kita
atau teman-teman di timnya Pak Damai dan yang lainnya yang ada di Papua itu kemudian menangkap apa yang ada di sana untuk dibuat menjadi buku biar nggak ada gapnya itu tadi Pak. Karena menurut saya betul sekali kalau seumpamanya kita apa yang sudah ada kemudian serta-merta langsung dibawa ke sana itu kayak dipaksa untuk memahami yang sangat asing gitu kan juga jadi ya nggak match gitu ya. Terus ya kan Bu, terus memang sulit ya Pak jika kita tidak bisa memiliki kepekaan itu untuk melihat apa namanya hal-hal kecil yang ada di Papua bahwa itu apa namanya hal yang mereka biasa lakukan. Karena saya sendiri kadang-kadang tidak peka karena sudah punya bayangan saya sendiri, pikiran saya sendiri, pengalaman-pengalaman saya. Jadi kalau semuanya melihat itu ya, aku ya biasa gitu kan Pak. Jadi, sudah merasa umum ya. Jadi kayak kata-kata itu tuh ya kayak kita we take it for granted juga ya. Betul. Sudah jadi, merasa umum, merasa tidak asing seperti itu. Betul, Bu. Jadi itu ada satu apa namanya kiasan dari teman-teman itu membantu dengan niat baik saja itu ternyata belum cukup itu Bu. Jadi kadangkala niat kita membantu tapi bantuan itu tidak pas gitu. Misalnya kalau ada teman-teman di pedalaman kita kebetulan punya akses mendapat sponsor dari Nike, sepatu Nike misalnya gitu, kita berikan ke teman-teman anak-anak di pedalaman. Mungkin 1 tahun dia seneng pakai sepatu Nike, tapi setelah 1 tahun sepatunya rusak, dia nggak bisa pakai sepatu lagi, itu malah membunuh secara pelan-pelan dalam tanda kutip. Karena terbiasa dia kakinya itu menyentuh kerikil, lalu kakinya itu ngapal karena dia terbiasa memanjat dan mencari kayu gaharu dan lain sebagainya itu. Ketika sudah terbiasa pakai sepatu, sepatunya rusak, ya dia nggak bisa lagi mencari kayu gaharu. Jadi saya dengan cerita itu lalu ternyata membantu itu kita perlu sungguh-sungguh melakukan analisis sosial, kita tahu apa yang dibutuhkan, analisis kebutuhannya juga tepat begitu. Maka kemarin ketika saya punya kesempatan bersama teman-teman di program organisasi penggerak itu seperti mendapat air gitu ya, celes gitu ya rasanya itu. Yang sudah kami cita-citakan, kami pikirkan itu dibantu dengan dana gitu. Karena mau tidak mau memang ini salah satu faktor yang membuat mungkin kalau kita ingin membantu mengirim buku ke Papua susah itu karena mahal sekali. Pengiriman dengan biaya cetak itu lebih mahal pengirimannya. Jauh sekali lebih mahal pengiriman ke Papua itu. Aksesnya sulit karena melewati banyak rintangan. Waktu kami ke Papua itu dari Merauke kami ke Mapi itu menggunakan pesawat Susi Air yang berisi 12 orang. Dan itu pengalaman yang luar biasa, pesawat yang pakai baling-baling itu kena angin itu rasanya goyang-goyang, lalu pilotnya itu hanya di depan itu seperti pilot angkot itu, mungkin kalau saya bawa receh itu tek gitu pengen turun. Pak kiri Pak itu mungkin bisa. Jadi betul-betul nggak ada pramugarinya, betul-betul kami masuk ya seperti masuk angkot itu loh Bu, masuk duduk gitu, bahkan teman yang di belakang itu lesehan itu loh Bu, duduknya itu nggak ada kursi. Sabuk pengamannya rusak dan lain sebagainya itu, di telinga sakit karena tekanan di pesawat kecil itu kan tidak sekedap pesawat yang biasa besar, jadi telinga itu bisa sakit seperti kalau menyelam itu loh sakitnya itu berbeda tekanan. Itu pun hanya manusia yang dibawa. Kalau barang itu saya membayangkan pasti berat, dan yang kami berusaha mencari ekspedisi yang paling bisa dan yang paling mampu ke sana itu kantor pos Indonesia karena yang jaringannya luas, kargonya bagus begitu, tapi itu pun beberapa daerah tidak terjangkau. Padahal itu yang paling kompeten lah di Indonesia itu ya. Nah, jadi ada tantangan-tantangan seperti itu ya. Oh, ternyata ini pengalaman untuk saya ya. Jadi susah juga ya ternyata ya, berniat baik itu susah. Butuh effort itu banyak itu. Survei dan sebagainya itu. Betul. Saya juga punya pengalaman sedikit
dulu sempat jadi mengirimkan beberapa bacaan Bobo gitu ya, karena saya pikir majalah Bobo itu kan yang paling apa ya, yang paling menurut saya paling cocok untuk dibaca anak-anak dan segala kalangan begitu ya. Lalu saya kirimkan ke sana lewat mantan mahasiswa sebenarnya yang menjadi guru di pedalaman Papua, di distrik Mapi sebenarnya Pak Damai juga, distrik Mapi, tapi juga ke beberapa pedalaman seperti itu. Jadi saya titipkan, lalu mereka baca gitu. Betul, yang bisa baca itu ya kelas 5, 6 begitu ya Pak Damai ya. Mereka baca, lalu pertanyaan yang cukup mengejutkan yang diceritakan oleh guru itu ke saya adalah, Pak Guru, kereta api itu apa? Di situ saya langsung yang, wow gitu. Yang mungkin bagi anak-anak khususnya di Pulau Jawa ya, itu sangat familiar sekali kereta api. Saya tiap sore aja lihat kereta api di pinggir rumah saya gitu kan. Lalu disitulah saya berefleksi juga, mendapatkan pengalaman reflektif sama seperti Pak Damai yang sampaikan tadi ya. Lalu saya coba meminta bantuan mahasiswi saya juga, Siska Bu, itu Saturday with Die Hard itu ya, yang sering menyimak Saturday with itu, dibantu Siska itu membelanjakan mainan-mainan. Jadi mainan-mainan edukatif, juga mainan-mainan waktu itu di Gardena. Itu kan sama Gardena itu juga lumayan ini ya kalau untuk mainan-mainan. Jadi beli mainan kereta api, lalu mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, pokoknya yang sesuatu yang mungkin mereka belum pernah bersinggungan sebelumnya. Lalu permainan-permainan yang lain. Lalu kami kirim waktu itu. Jadi dikirim, dibantu oleh Sanata Dharma. Waktu itu saya berkontak langsung dengan Mas Martono gitu, dibantu Sanata Dharma dengan untuk biaya kirimnya. Meskipun waktu itu anggarannya memang tidak bisa mencakup semuanya, lalu saya nomboi begitu, dikirim lewat kantor pos juga. Sampai sana, lalu itu mereka juga sangat yang, oh kereta api itu seperti ini, gitu. Oh mobil pemadam kebakaran seperti ini. Setidaknya apa yang mereka baca itu tidak hanya berhenti di imajinasi. Jadi mereka sudah bisa membayangkan. Dan saya pikir dengan melihat benda-benda itu, harapan saya itu bisa juga membantu mereka membangun mimpi ya Pak Damai ya. Oh, jadi pertanyaan mereka itu sebenarnya anak-anak kritis loh. Karena pertanyaan lanjutannya adalah di mana kita bisa menemukan kereta api. Lalu gurunya bercerita, dulu waktu Pak Guru belajar di Jogja seperti itu. Lalu mereka mulai punya mimpi kan, Jogja itu seperti apa. Jadi sebenarnya menurut saya itu adalah pengalaman integratif juga ya. Misalnya belajar tentang alat transportasi bisa sampai ke mimpi, saya pengen melanjutkan sekolah saya di Jogja dan lain sebagainya seperti itu. Tapi bagus sekali ya Bu Uke ini highlight of the day itu membantu saja tidak cukup gitu ya. Jadi harus kalau bahasa Inggrisnya tuh mindful gitu nggak sih Bu? Jadi harus penuh pertimbangan ya. Jadi keren-keren. Nah, jadi Pak Dam, silakan Pak Damai. Saya tuh setuju sekali yang Bu Yusefa tadi sampaikan. Jadi Mas Adit itu juga, saya selalu bercerita Mas Adit karena saya tuh sebenarnya fans beratnya dia itu karena ya Chinese Bu, Mas Adit itu bisa dibayangkan seorang Chinese begitu, istrinya itu ini tidak bukan ras itu, tapi maksudnya yang biasa kita menganggap bahwa Chinese minoritas itu, tapi punya jiwa yang lebih luar biasa bagi saya ya, sampai ke sana gitu tuh, nasionalis apalagi yang sampai beliau itu sayang lah saya dengan si Adit itu. Lalu di sekolah awal yang ada di Yaukimo itu, Mas Adit ini punya beberapa murid yang dia dampingi sejak preschool sampai dia SMP begitu, dia dampingi terus gitu. Anak ini tuh
bahkan ketika sekarang update status di Facebook itu menggunakan bahasa Inggris itu, Bu. Jadi yang anak Papua asli yang biasa kita mungkin tidak tahu, tapi ternyata semua anak itu bisa gitu, Bu. Mas Adi itu punya kesimpulan itu. Sampai pada akhirnya di kelas 6 SD itu karena yang membantu pembiayaan itu misionaris dari Belanda, maka beberapa anak murid Mas Adit itu dibawa ke Belanda ceritanya. Maksudnya untuk punya pengalaman ke sana. Dan beberapa misionaris yang di di Yaukimo itu juga dari Belanda, maka anaknya pun sekolah di sana juga. Nah, dia bersama anak-anak asli dari Papua itu ke Belanda, dan di Belanda itu ada satu tes seperti tes mungkin tes begitu, Bu, ceritanya. Nah, itu anak-anak dari Papua itu poinnya malah tertinggi, Bu, di antara anak-anak lain yang tes di sana. Nah, itu mengejutkan sekali ya untuk Mas Adit, untuk saya diceritain itu, ternyata bisa asal didampingi sungguh-sungguh, anak-anak di Papua itu tidak kalah cerdas, tidak kalah cemerlang, tidak kalah bersemangat, mungkin motivasinya 2-3 kali lipat dibanding anak-anak di Jawa misalnya, karena mereka dengan segala keterbatasan harus survive gitu. Nah, itu mungkin itu semangat lah kami itu kalau untuk yang di Papua itu. Ya. Keren sekali ya Pak Damai ya. Ini baru satu daerah loh Bu Uke ya. Bayangkan gitu kalau nantinya kita pindah dari Papua ke pulau yang lain begitu ya Pak Damai. Nah, mungkin besok kalau Pak Damai punya akses ke sana atau ada temennya, bisalah kita undang-undang lagi ya Bu ya, gitu. Negaranya buku dan Kalimantan. Semacam, iya loh. Tapi ini aja baru mendengarkan ceritanya Pak Damai. Pak Damai itu aja semangat gitu. Kami tuh mendengarkan ceritanya Pak Damai aja semangat. Apalagi Pak Damai yang sudah ke sana, terjun langsung bersama dengan teman-teman dan timnya. Saya bisa membayangkan betapa bersemangatnya. Wah, aku pingin mencurahkan. Ingin apa, Bu? Ingin apa? Nah, Pak Damai, masih sehubungan dengan cerita buku tadi ya, Pak Damai ya. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh para murid dan guru sehubungan dengan literasi di sana? Kalau tadi kan disampaikan, memang kalau kita ingin membantu itu harus disesuaikan dengan konteks. Nah, saya Bu Uke ini kan ada di IERA juga, Indonesian Extensive Reading Association, yang memang kami ini berkomitmen juga untuk menggerakkan istilahnya ya literasi di Indonesia, membantu menggerakkan. Kami juga ada pengadaan buku. Nah, supaya kami bisa tahu lebih banyak Pak Damai, sebenarnya literasi atau buku yang seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh para murid dan guru, menurut pengalaman Pak Damai yang sudah beberapa kali ke Papua memberikan workshop kepada guru-guru dan berinteraksi langsung dengan murid-muridnya. Sebetulnya kalau untuk buku itu sebenarnya buku apapun itu sangat membantu Bu Yusefa. Yang tadi kenapa kok saya mengatakan membantu saja tidak cukup, itu karena kemarin ketika kurikulum berubah dari KTSP ke kurikulum 2013, lalu guru-guru di sana itu kan mendapat pelatihan tentang kurikulum 2013, mendapatkan buku. Nah, buku itu seperti menjadi, kalau seharusnya buku itu kan sebagai salah satu stimulus saja begitu, tapi bagi beberapa guru di sana buku itu karena memang adanya cuma itu, seperti agak sakral gitu dan harus tekstual gitu. Memperlakukan buku itu sangat tekstual. Maka ketika tekstual, hal-hal di luar konteks itu kan jadi anak-anak yang nggak ngerti, seperti tadi kereta itu apa, lalu museum itu apa, itu kan jadi tidak relevan karena itu dianggap sakral dan gurunya sendiri tidak tahu harus seperti apa menggunakan buku itu. Lalu tambahan-tambahan referensi itu juga tidak banyak di sana. Nah, maka kalau yang di luar buku paket, buku cerita, buku yang besar-besar, giant book itu mungkin itu juga mereka senang sekali dengan buku cerita, Bu. Anak-anak di sana itu ada satu momen itu, jadi anak-anak di sana ketika anak di sini diberi buku cerita itu
responnya itu kan biasa saja gitu ya. Tapi kalau anak-anak di sana dibagikan buku beberapa seri, padahal bukunya mungkin di sini kalau Bu Yusefa kemarin mengirimkan buku, nah itu saya bisa membayangkan sungguh-sungguh itu disambut dengan sukacita itu loh buku itu. Karena itu satu-satunya hiburan untuk anak-anak di sana. Kalau di Jawa di sini mungkin hiburannya sudah banyak begitu. Tapi di sana hiburan itu yang sangat terbatas, hanya nonton TV saja. Kalau ada buku cerita yang penuh gambar, penuh imajinasi seperti itu menurut saya apapun bentuk bukunya itu sangat membantu, terutama buku cerita, Bu. Buku cerita anak itu. Apa namanya? Kalau novel pun sebetulnya bisa, Bu, nanti bisa apa namanya, ada jenjang-jenjang tertentu. Tapi kalau untuk anak-anak di MAPI khususnya itu memang buku cerita sederhana karena kemampuan membaca pemahamannya itu masih sangat kurang. Itu tercermin juga dari mahasiswa yang kuliah di Sanata Dharma itu kan beberapa dari MAPI, ada banyak dari MAPI mungkin mohon maaf, apakah saya yang berhenti ini sinyal saya? Enggak, Pak. Kalau Oh ya, suaranya lancar. oh Hanya ya ya, tadi baik. videonya agak nge-freeze, tapi Agak. suaranya lancar. Oh baik, Bu. Jadi teman-teman dari MAPI yang kuliah di Sanata Dharma itu kami perlu sedikit matrikulasi lama untuk membaca pemahaman. Saya kemarin satu semester mengajar mengajar mahasiswa MAPI karena di PGSD itu kan dijadikan satu kelas khusus untuk mahasiswa MAPI. Saya menggunakan BPKP, buku paket kontekstual Papua itu. Responnya sangat senang dan ternyata membaca pemahaman dia itu langsung nangkep gitu ya, isi dari bacaan itu kan ada beberapa yang kelas 3 itu bacaannya agak panjang. Lalu mereka saya minta menduplikasi, membuat cloning gitu dari bacaan itu, relatif lancar. Saya biarkan dirimu dibebaskan saja. Kalau ada bahasa MAPI yang masuk, ya sudah lanjut saja terus, nggak usah berhenti gitu. Ternyata lancar dan mereka bisa lebih baik di situ. Nah maka kurang, Bu, bacaannya itu sangat terbatas. Kelas itu perpustakaan itu mungkin ada yang ini yang dari penelitian yang Bu Eni itu mayoritas sekolah di sana tidak memiliki perpustakaan. Nah itu mengejutkan kan ya, sepertinya perpustakaan itu kan sarana yang wajib gitu ya di semua sekolah ya. Di MAPI tidak ada perpustakaannya. Mungkin hanya 1-2 sekolah saja yang memiliki perpustakaan. Nah maka bisa dibayangkan itu kebutuhan buku itu di sana. Wah ini ceritanya Pak Damai keren banget ya. Maksudnya saya tuh perindang-perinding gitu Pak, yang dari semangatnya kemudian tahu kondisinya. Terus kayak kalau ada buku kayak Bobo yang dikirimkan Bu Yusefa sampai ke teman-teman yang ada di Papua, kemudian itu yang memang mereka butuhkan, mereka senang dengan buku-buku seperti itu. Saya bisa membayangkan bagaimana bahagianya mereka gitu Pak, dan bahwa itu memang yang mereka butuhkan. Jadi saya yang di-highlight dari cerita Pak Damai itu adalah bahwa memberikan sebuah konteks pada teman-teman yang ada di Papua itu sangat penting gitu Pak, untuk kemudian membantu mereka juga bisa memahami bacaan yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian tadi Pak Damai juga sempat bilang bahwa BPKP ya Pak ya. Ya, betul. Saya takut salah jadi BPKB, betul motor. Pasti masih punya tanggungan gitu, Pak. Belum lunas. Jadi, BPKP itu yang dibuat tadi seri 1 untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah untuk bridging ke level yang selanjutnya gitu, tidak dijadikan sebagai buku yang sangat sakral gitu kan Pak. Jadi dan itu sangat kontekstual sekali untuk membantu teman-teman yang ada di Papua untuk memahami bacaan-bacaan yang lebih kompleks. Jadi memang betul konteks itu tidak bisa dilepaskan dari bacaan apapun itu gitu Pak. Terus dan saya tuh membayangkan Bu Uke, ketika anak-anak itu menerima buku BPKP tadi ya, itu saya sampai merinding ini.
saya merasa bahwa kayak mereka tuh somehow merasa finally saya dipahami. Iya nggak sih? Finally saya dipahami oleh pendidikan. Gitu. Jadi yang biasanya kalau anak-anak itu kan dituntut untuk memahami pendidikan. Tapi di sini seperti Pak Dame dan tim itu menawarkan dan juga memberitahu bahwa we understand you gitu ya. Kami memahami kalian, kami memahami apa yang sebenarnya selama ini kalian inginkan gitu. Itu menurut saya inspiratif sekali loh Bu. Maksud saya tidak hanya nantinya untuk Papua ya. Karena kan kita punya pulau-pulau lain begitu ya dengan bahasa-bahasa ibu yang lain. Misalnya di Batak ataupun di Kalimantan seperti itu kan pasti bahasa-bahasa ibu itu juga menjadi bahasa yang sebenarnya memfasilitasi mereka untuk memahami pengetahuan-pengetahuan yang lain. Betul. Justru mungkin malah diperlukan ya menggunakan bahasa asli mereka sendiri gitu. Karena ya kalau semuanya yang memang itu yang familiar untuk mereka kok ya kita nggak bisa maksa juga gitu. Wah langsung harus bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku gitu ya. Betul. Iya Raisa. Itu Mas Adit itu mengatakan kalau kita tuh mengajar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penjajahan itu, dia tuh ekstrim gitu ya. Wah itu menjajah itu seperti, berarti saya kan mengajar bahasa Indonesia di PGSD itu, lalu saya cerita saya ngajar mahasiswa Papua, kamu baru menjajah pasti ya. Nanti Pak Dame bisa bilang, enggak aku pakai BPKP kok. Makanya akhirnya saya sudah bertobat. Luar biasa. Wah, sungkem loh ini sama Mas Adit ya. Sungkem Mas Adit. Halo. Beliau itu kritis sekali untuk yang seperti itu. Lalu saya tuh tadi lupa. Oh ya, yang untuk numerasi Bu. Jadi BPKP itu kan hanya ada 2, literasi dan numerasi, bahasa Indonesia dan matematika. Dasarnya hanya calistung itu sebetulnya, baca, menulis, berhitung. Targetnya itu hanya sederhana. Anak-anak di Papua sampai lulus SD itu lancar calistung kemampuan dasar itu. Nah, yang di matematika itu tidak kalah menariknya, Bu. Jadi ketika belajar tentang angka-angka itu mereka membuat tanah liat, lempung itu tanah liat itu mereka buat angka, buat huruf. Itu kan proses meditatif itu menurut saya Bu, karena membentuk angka, huruf pelan-pelan itu kan terekam sungguh-sungguh ya. Ada contohnya, lalu membentuk, lalu akhirnya ditata, lalu digunakan untuk mereka belajar. Dari mereka proses membentuk itu kan sudah sangat pelan, itu motoriknya, sensornya itu kan mereka merekam semua proses itu, dan itu tidak hanya satu media saja, jadi ada berbagai macam proses atau kegiatan LKPD-nya itu atau kegiatan yang ada di buku paket kontekstual Papua itu yang pakai tangan begitu, lalu nanti ketika mereka punya kesempatan berenang ke sungainya itu nanti cara berhitung, mengajarkan berhitung itu dengan menghitung jumlah tangan yang mengayun dan seterusnya itu. Jadi saya sendiri terpikir ya kayak gini nih ya. Penyusun buku ini tuh sungguh-sungguh memahami. Memang si Martin itu dia orang pendidikan juga, dan dia mencatat itu loh, bagusnya orang Belanda itu saya tidak tahu ya, detail begitu. Dari pertama kali datang ke Papua dia itu memiliki catatan tentang gaya hidupnya, tentang kebiasaannya, tentang bahasanya. Jadi catatan itu yang menjadi dasar BPKP itu. Catatan dari orang asing yang tidak tahu konteks, malah justru dia menemukan konteks yang sesungguhnya, karena tidak ada intervensi konteksnya. Kalau saya kan orang Jawa gitu, pasti ada gimana lah, secara naluriah itu mungkin sok tahu gitulah ya. Tapi kalau dia itu dinolkan sungguh-sungguh, dia mencatat satu persatu begitu ya. Untungnya ada si Martin ini ya. Saya beruntung sekali itu ketemu, dan sampai sekarang masih bersahabat dengan Martin itu, dan selalu bertanya progresnya. Sampai dia tadi itu berencana akan datang ke sini, dia sudah memberikan jadwal kira-kira kita bisa kapan, lalu beliau akan datang ke Indonesia untuk
hanya melatih itu di Sanata Dharma melatih karena untuk tahun 2022 program kami setelah buku sampai semua ke sana, kami akan memberi pelatihan ke guru-guru di MAPI bagaimana cara menggunakan BPKP itu. Nah, ini ya kehendak Tuhan juga ini kenapa kok Martin tiba-tiba punya gagasan itu. Jadi kami komprehensif sungguh-sungguh tidak kehilangan konteks juga BPKP itu. Kami tidak sok tahu juga, kami dilatih sungguh oleh pengarangnya. Dan semoga ini memberi dampak lah di Papua sana. Targetnya sederhana, calistung saja sudah itu. Saya pikir itu nggak sederhana sih Pak. Dasar iya ya, dasar iya. Tapi menurut saya itu tidak sederhana dan sebenarnya yang beruntung tuh Indonesia Pak. Nggak cuman tim yang mengerjakan, tidak hanya teman-teman yang ada di Papua. Menurut saya ini dampaknya akan sangat besar. Jadi apa yang Pak Damai share hari ini tuh harus tersebar luas. Jadi teman-teman di lokasi lain tuh tahu bahwa oh ini mungkin loh untuk dilakukan dan cara-caranya kan bisa menggunakan cara yang dilakukan oleh Martin, oleh teman-teman dan timnya Pak Damai gitu. Menurut saya begitu Pak, sangat inspiratif cerita Pak Damai hari ini. Jadi saya hatinya saat ini bahagia dan damai sekali. Terus ini saya yakin Sobat Malming juga insya Allah ikut tergerak gitu ya, karena ceritanya sangat menginspirasi gitu. Nah nanti teman-teman yang ingin ikut berkontribusi untuk pengadaan buku atau yang lainnya ya siapa tahu gitu kan ya, nanti bisa nulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, malah pesan sponsor. bisa dari situ terus nanti kan kita bisa ngobrol di kolom komentar dulu dan ya siapa tahu gitu kita malah bisa bersama-sama berkontribusi tidak hanya untuk Papua tapi untuk tempat-tempat yang lain juga gitu. Dan semoga lancar ya Pak Damai untuk program yang di tahun 2022 dan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Damai sudah bersedia ngobrol dengan kami dan sangat menginspirasi cerita malam ini. Saya yakin Sobat Malming itu mendengarkan di malam minggu itu jadi nggak galau, terus malah semangat loh. Nggak mimpi-mimpi karena malam minggunya jomblo. Tapi mendengarkan ini jadi semangat, mungkin malah punya ide. Misalnya nih teman-teman yang dari daerah Sumatera gitu, apa aku tak nyoba nulis buku yang kontekstual, gitu kan bisa sekali. Siapa tahu ya malam minggunya jadi faedah gitu. Nah, tenan toh Bu, ngedapi-dapi itu yang namanya Pak Damai itu. Seperti saya bilang, Pak Damai itu ngedapi-ngedapi. Nah, Bu Uke tahu nggak sih Bu, sebenarnya kalau Pak Damai ini selain dosen, juga penulis buku yang sangat produktif. Wah, wirawiri pokoknya bukunya itu. Terus kalau pas Dies Natalis itu pokoknya beliau itu wirawiri naik panggung untuk menerima penghargaan, publikasi buku terbanyak lah dan lain sebagainya. Itu pokoknya salut sekali saya. Sangat menginspirasi. Nah, teacher trainers juga Bu, memberikan workshop kepada guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Plus yang nggak kalah luar biasanya nih Bu, beliau ini juga pencipta lagu dan YouTuber loh. YouTuber Bu. Nah, gimana kalau sebelum kita tutup obrolan malam minggu ini, kita todong Pak Damai buat nyanyi sedikit. Nah, ayo Pak. Kan sudah gondes ya. Lagunya tuh sebenarnya Bu, lagunya tuh tentang lagu-lagu galau juga ya Pak Damai ya. Cocok nih buat Bu Uke nih, galaunya kaum muda gitu. Aduh, saya langsung keringetan loh Bu. Tiba-tiba pop ya. Nggak ada di skrip ini. Aduh, oke Bu, kebetulan ada gitar ini. Oh, ini udah siap. Emang naluri musisi itu gitu Bu. Jadi yang disanding tuh kalau malam minggu bukan istrinya, tapi gitar. Tapi mungkin sebelum nyanyi, mungkin bisa disebutkan dulu ya YouTube channelnya apa Pak? Bisa di-mention di sini untuk promosi, kan luar biasa. Karena subscriber kita ada berapa Bu? 2,5 M ya?
Iya, betul. Banyak banget Pak, nanti langsung viral loh Pak. Siap-siap ya Pak. Undangan manggung tambah banyak. Halo. Apa Pak nama YouTube-nya Pak? Apri Damai saja Bu. Apri Apri Damai begitu. Oh siap, nanti akan tertulis Pak. Ya Bu, di subscribe ya. Teman sobat. Oh saya sudah Sobat loh. Malming, saya tuh sobat ambiar terus Bu pikiran saya tuh. Saya tuh dari tadi tuh, dari sejak awal itu pengen menyebut sobat ambiar begitu terus Bu. Aduh. Wah, ide bagus. Tapi ya sobat Malming ambiar. Aduh. Baik, ini saya betul ini Bu. Aduh, ini jangan kabur ya nanti sobat. Judul lagunya ini Udan Wulangun. Nah, ini ceritanya tentang hujan kerinduan pada seseorang yang sudah pergi. Buka ini. Jadi sambil memandang langit dan awan. Aku kudu mojok. Aku kudu mojok pukul-pukul tembok. Tidak boleh terulang. Jadi Udan Wulangun itu tidak boleh terulang karena akan galau tadi itu betul. Cocok. Bisa terdengar ya Bu ini ya? Siap. Ati nelongso wangkawa lunga ayu ketutup mega udane peteng mendung kelintang aku lali dinan mung iso ndedonga ngelali lir sliramu kasebut dening Gusti tresnaku tumuntur tritik grimes iki udane ora iso lali lumantaring ati mangsa dina angel kelalen muga-muga udan wulangun ora balen udane ora iso lali lumantaring ati mangsa dina angel kelalen muga-muga udan wulangun ora balen. Sudah Bu. Wih, luar biasa. Terima kasih loh Pak Damai Bilung. Pak Damai Bilung. Atau Bilung. Luar biasa. Aduh, Pak, rasa moru kayak rasanya. Kalau biasanya saya tanya misalnya apa sih yang Anda bisa gitu, sekarang saya mau tanya apa sih yang Anda nggak bisa. Ngajar bisa, nulis buku bisa, ya kan, blusukan bisa, nyanyi bisa. Ini ciptaan Pak Damai sendiri loh. Itu keren Pak. Saya besar kepala ini hari ini. Tenan Pak, pokoknya menginspirasi sekali. Saya tuh dari kemarin cuma lihat Pak Damai Wirawiri di Instagram aja ya gitu kan, tapi masih cari momen yang pas untuk mengundang sebenarnya gitu. Nah, hari ini berhasil mengundang Pak Damai untuk ngobrol gitu, luar biasa. Karena kadang patut berbangga memiliki dosen seperti Pak Damai. Diberi tempat narsis ini saya Bu. Oh, dan De Brito ya. Harusnya saya sudah De Brito dulu. Luar biasa. Pak Kepala Sekolah loh. Ini alumninya De Brito luar biasa. Saya langsung ke grogi sudah Bu. Wah, groginya minta ampun ini Bu. Waduh. Luar biasa tenan. Ini terima kasih banyak ya Pak Damai. Terima kasih banyak untuk waktunya malam minggu ini. Terima kasih untuk cerita-ceritanya yang menginspiratif. Itu menyalakan api semangat kami lagi. Yang sebenarnya kami ini saat ini sedang jauh, tapi merasa jadi dekat lagi nggak sih Bu? Dengan negara kita tercinta gitu. Sehat-sehat selalu bersama keluarga Pak Damai. Dan untuk Sobat Malming, tetap sehat dan banyak senang ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.
Terima kasih Terima Bu Yosefa dan teman-teman. Sukses selalu. Amin. Thank you, Pak.